Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Satu sukacita Kak David kembali boleh hadir ya bersama dengan kakak-kakak yang lain pada minggu ini, dan kalian pastinya sudah siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga nanti kalian juga akan mendengarkan firman Tuhan yang cerita yang akan dibagikan. Apa kabarnya adik-adik seminggu ini? Sehat semuanya? Ya, Kak David percaya Tuhan berkati adik-adik bisa dengan keluarga. Ya, seperti pada minggu-minggu yang lalu, minggu-minggu sebelumnya, Tuhan yang tetap memelihara kita. Mari adik-adik kita bersemangat, bersukacita, kita mau menyanyikan lagu, berikan suara yang terindah, berikan suara yang terbaik buat Tuhan. Untuk lagu yang kita boleh bawakan berikut. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, dan mari adik-adik kita semuanya mau berdoa. Kita bersatu dalam doa kita. Tuhan yang baik, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan buat kami mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kami telah, Tuhan, berkati sepanjang minggu yang telah kami lewati. Dan bila mana saat ini Tuhan, Engkau yang kembali berkenan untuk kami hadir, untuk mengikuti, dan biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan kami kiranya anugerah, kemampuan untuk dari awal, pertengahan hingga akhir boleh mengikuti ibadah ini dengan menyukakan hati Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang boleh kami bawa, biarlah berkenan padamu ya Tuhan. Dan Tuhan yang boleh mengajar kami secara langsung lewat cerita firman yang akan dibagikan. Kami tidak hanya mendengarkan, tapi kami boleh belajar jadi anak-anak-Mu yang seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau yang berkati kakak-kakak juga yang boleh menemani kami memimpin ibadah sekolah minggu ini serta dengan teman-teman kami di rumah mereka masing-masing. Engkau boleh memberikan mereka juga kesempatan untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Inilah doa syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, pasti sudah menyiapkan semua Alkitabnya. Kita akan membuka ayat hafalan kita yang terambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-15. Ya, adik-adik pasti sudah menyiapkan semua Alkitabnya. Oke, mari kita baca bersama-sama ya. Dari Mazmur 34 ayat yang ke-15 yang bunyinya adalah, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kita baca sekali lagi. Mazmur 34 ayat 15.
Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ya, adik-adik, pastinya adik-adik bisa ya untuk menghafal ayat hafalan tadi karena Tuhan Yesus yang akan nanti memampukan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan kakak selanjutnya. Terima kasih kakak. Adik-adik, pada saat ini tiba saatnya kita untuk membaca dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita sama-sama menghadap Tuhan, berdoa untuk memohon berkat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini, dan pada saat ini kami ingin membaca dan kami ingin merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai kami, menolong kami sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami melalui firman-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak yakin kalian sudah siap ya dengan Alkitabnya. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca dari Kitab Bilangan, di Perjanjian Lama ya. Kitab Bilangan, pasal 22, kita akan baca ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Baiklah, sudah siap? Mari kita sama-sama membacanya ya. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, "Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu?" Dan berkatalah Bileam kepada Allah, "Balak bin Sipor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapahlah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka." Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, "Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati." Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, "Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu." Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Mari kita akan merenungkannya bersama-sama. Adik-adik, ketika ada teman kita yang mengajak kita melakukan sesuatu yang gak baik, misalnya nih, ngajak musuhin teman yang lain karena dia gak suka gitu dengan anak itu, dengan teman kita itu biasanya mereka tuh gak akan menyerah loh sampai kita tuh mau melakukan apa yang mereka inginkan. Malah kalau perlu, mereka baik-baikin, mereka bersedia memberikan apa deh yang kita inginkan. Seperti tadi firman Tuhan yang kita baca tentang Raja Balak kepada peramal yang bernama Bileam. Ceritanya Raja Balak ini lagi ketakutan sama bangsa Israel, karena bangsa Israel bisa mengalahkan musuh-musuh mereka. Waktu mereka berperang melawan Sihon, Raja Hesibon, mereka menang. Waktu mereka berperang melawan Og, Raja Basan, mereka menang. Sekarang mereka sudah berkemah di wilayahnya Balak, Raja Moab. Makanya Raja Balak jadi ketakutan. Akhirnya dia mendapat ide. Bagaimana kalau minta tolong Bileam untuk mengutuk bangsa Israel? Nah, kan mereka jadi nggak bisa melawan aku. Kalau aku kasih uang yang banyak, pasti Bileam mau mengutuk bangsa Israel. Ternyata adik-adik, waktu rombongan utusan Raja Balak menjumpai Bileam tidak bersedia mengutuk bangsa Israel. Kok bisa ya? Padahal bakal dikasih upah banyak loh. Rupanya Allah sudah berbicara kepada Bileam supaya jangan melakukan apa yang diminta oleh Raja Balak. Apakah Raja Balak menyerah? Ya enggak lah.
dia tambahin uangnya, dan dia mengirim rombongan yang lebih hebat dari rombongan yang pertama. Kata Raja Balak ke rombongan berikutnya, kamu harus pergi pada Bileam. Allah lalu berpesan pada Bileam ketika rombongan yang kedua tiba, kamu boleh pergi kalau mereka memanggil kamu, tapi yang kamu katakan nanti hanya yang aku inginkan. Wah, ternyata kalau orang yang mengajak melakukan yang gak benar, mereka akan terus mengajak, akan terus memujuk sampai kita mau menerima ajakan mereka. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak kelas 6 harus hati-hati nih. Karena kalian anak-anak Tuhan yang rajin sekolah minggu. Hati-hati supaya jangan sampai tergoda dengan iming-iming untuk mengikuti kehendak mereka melakukan hal yang tidak baik. Seperti ini, nanti aku beliin ini deh, atau nanti aku kasih ini deh, atau nanti kita jalan-jalan aku ajak ke sini deh. Anak-anak Tuhan, kalau udah tahu itu nggak benar, akan bilang apa? No, thank you. Iya, benar. Menurut kakak, itu tindakan yang berani loh untuk mengatakan tidak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita anak-anak Tuhan melakukan yang benar karena kita taat sama Tuhan. Kalau kamu taat sama Tuhan, bisa-bisa malah kamu bisa mengajak teman kamu yang ngajakin nakal itu malah jadi nggak nakal. Keren kan? Apakah kita bisa melakukannya? Ya pasti bisa. Karena kita tahu bahwa Tuhan memampukan kita. Baik adik-adik, sekarang kita akan lanjut ke aktivitas ya. Yuk kak, silakan kakak. Terima kasih kakak. Adik-adik, kita semua pasti senang kalau disukai orang. Saking senangnya, kita bela-belain deh menerima ajakan mereka untuk melakukan sesuatu. Kalau ajakan mereka adalah melakukan sesuatu yang baik sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau ajakannya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, gimana ya? Kalau nggak diterima, nanti nggak temenan lagi. Tapi kalau diterima, kita jadi melakukan yang jahat dong. Ingat cerita hari ini kan? Bileam juga ditawarkan uang yang banyak oleh utusan Raja Balak agar mendoakan Israel bisa kalah. Dan dengan berani, Bileam menolak tawaran itu. Aktivitas yang akan kamu kerjakan saat ini adalah tentang keberanian seperti Bileam. Kamu akan diberikan 2 stiker oke yang akan dengan hati-hati kamu tempelkan pada gambar ajakan yang mau kamu terima. Ternyata jadi anak Tuhan itu harus berani ya. Ayo, berani nggak memilih ajakan yang baik? Oh iya, jangan lupa foto ya. Kakak pengen tahu nih, seceria apa sih kamu waktu mengikuti sekolah minggu? Kakak tunggu ya. Sekarang kita lanjut yuk. Silakan kakak. Terima kasih kakak. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat melakukannya dengan 2 cara, yaitu transfer persembahan adik-adik ke nomor rekening berikut, atau memasukkan persembahan adik-adik dalam amplop dan dibawa saat adik-adik datang ke gereja. Sekarang kita mau mengangkat pujian bersama-sama. Yuk, kita angkat pujian bagi Tuhan. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan memuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku
Adik-adik, tadi kita sudah mengangkat pujian bersama-sama. Sekarang waktunya kita untuk menutup ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, sehingga kami pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, tadi kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami, agar persembahan kami bisa berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mau berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua, untuk teman-teman kami, kiranya Engkau yang senantiasa melindungi kami, dan Engkau yang hadir di dalam setiap pergumulan hidup kami, Bapa, untuk menguatkan kami. Bapa, kami juga mau berdoa untuk studi kami yang sedang kami lakukan di masa pandemi ini. Kiranya Engkau yang membuat kami bisa mengerti akan pelajaran yang diberikan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau yang senantiasa melindungi bangsa ini, memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini, dan juga kami sebagai masyarakat Indonesia. Juga kami mau berdoa untuk Samuel Gerard yang berulang tahun di tanggal 15 September ini. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati dia, Engkau yang membuat ia menjadi anak yang semakin takut akan Engkau, diberikan panjang umur dan kesehatan. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Hai teman-teman, jumpa lagi sama aku. Kamu tahu nggak kalau minggu depan itu, tanggal 26 September, adalah hari ulang tahun yang ke-22 gereja kita GKI Cipinang Indah. Untuk merayakan hari ulang tahun gereja kita akan beribadah bersama-sama dengan Papa Mama, kakak-kakak dari Tunas Remaja sampai Pemuda, serta Opa dan Oma di dalam ibadah intergenerasi. Ibadah intergenerasi ini ditayangkan di YouTube channel GKI Cipinang Indah hari Minggu tanggal 26 September jam 9.30 pagi. Jadi, minggu depan tidak ada ibadah sekolah minggu ya, tapi kalian tetap harus kirim foto supaya kalian tetap mendapat aktivitas minggu depan. Oh ya, satu lagi nih. Besok hari Senin tanggal 20 September jam 7 malam melalui Zoom kita akan mengadakan games keluarga. Ada banyak games yang bisa kamu ikutin bareng papa mama, kakak atau adik, om atau tante, atau bahkan oma dan opa kamu. Dan pastinya akan ada hadiah buat 3 keluarga yang menjadi pemenang. Wow, seru banget pastinya. Sampai jumpa teman-teman. Aku pamit dulu ya. Aku mau ajakin papa dan mamaku buat ikutan games keluarga besok. Dadah!